Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kaltani Farm. Semoga yang menonton selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu diberikan kesehatan, keberkahan, kelapangan rezeki dan juga kelancaran dalam berbisnis berusaha. Amin. Potensi bisnis ternakan puyuh masih memiliki prospek yang menjanjikan untuk dikembangkan di Indonesia ya, karena masih jarang peternaknya. Permintaan telurnya cukup tinggi juga. Tetapi sebelum ingin memulai usaha ternak puyuh petelur ini, alangkah lebih baiknya pelajari dulu beberapa hal agar tidak terlalu polos untuk memulainya, apalagi baru pertama kali untuk ternak puyuh petelur ini. Jadi langsung saja, inilah kelebihan dan kekurangan beternak puyuh petelur. Oke, pertama-tama kita akan bahas kelebihannya dulu ya. Kelebihan yang pertama, ternak puyuh petelur. Puyuh petelur memiliki kelebihan antara lain umur awal produksinya yang cepat ya. Puyuh akan bertelur pada usia dewasa sekitar kurang lebihnya usia 3 minggu atau 40 hari. Nah, berbeda jauh dengan ayam petelur yang membutuhkan waktu kurang lebih 22 minggu atau sekitar usia 180 hari. Nah, ternak puyuh petelur itu jadi sangat cocok untuk yang ingin cepat menghasilkan, dan tentu tidak perlu banyak pemberian pakan pembesaran. Untuk ternak puyuh petelur tentu menjadi pilihan yang tepat karena lebih cepat produksi dibandingkan ayam petelur ya, jika dibandingkan dengan ayam petelur. Lanjut, kelebihan yang kedua, ternak puyuh petelur tidak memerlukan lahan yang begitu luas karena ukuran tubuh burung puyuh sangat kecil ya dibandingkan dengan hewan unggas petelur lainnya. Karena hanya dengan ukuran kandang tinggi 180 dan lebar 100 cm saja, itu sudah bisa menampung 150-an ekor burung puyuh ya, dengan dibuat 5 susun per kotaknya. Ada 5 tingkat kan, per kotaknya itu kita bisa isi sampai 30 ekor puyuh. Jadi dibulatkan 30 dikali 5, kita sudah bisa menampung puyuh 150 ekor dalam satu kandang 5 susun itu. Jadi sangat-sangat efisien ya, tidak perlu kandang yang begitu luas atau bangunan yang begitu luas. Malah mungkin di halaman rumah pun jika ingin sekedar memelihara puyuh itu sangat bisa ya. Nah, untuk kelebihan berternak puyuh yang ketiga adalah produksi telurnya cukup tinggi ya. Nah, per tahun puyuh bisa menghasilkan, satu ekor puyuh itu per tahun bisa menghasilkan 300 sampai 350-an butir telur per ekor dengan pemeliharaan yang baik tentunya ya, dan usia produktif puyuh bisa sampai 1,5 tahun. Nah, jadi per ekor itu lebih banyak ya dari hewan lainnya. Itu juga tergantung jenis puyuh ya sebetulnya. Nah, berikutnya kelebihan yang keempat, beternak puyuh petelur.
Nah, kelebihannya adalah harga telur puyuh relatif lebih tinggi dibandingkan telur ayam ya. Telur puyuh itu harganya relatif lebih tinggi dibandingkan telur ayam. Walaupun harga sering berubah-ubah, nah tetap saja telur puyuh di pasaran selalu harganya lebih tinggi dibandingkan telur ayam. Dan perubahan harga telurnya itu kalau telur puyuh tidak secepat telur ayam. Kalau telur ayam kan ketika naik akan sering turun, naik turun. Nah, sedangkan harga telur puyuh itu cenderung lama, sudah naik agak lama juga turunnya ya, malah jarang. Dan tentunya telur puyuh nilai gizinya lebih tinggi dibandingkan dengan telur ayam ya. Oke, lanjut ke kelebihan yang kelima, ternak puyuh petelur. Nah, inilah yang mungkin paling dinanti terutama bagi peternak, karena tidak disangka permintaan telur puyuh cukup tinggi. Jadi tidak hanya soal harganya saja yang tinggi atau lebih mahal dari harga telur ayam, ternyata permintaan pasar terhadap telur puyuh pun sama tingginya ya. Saya saja yang cuma memiliki 2-3 pelanggan tetap saja masih keteteran orderan. Alhamdulillah, padahal permintaan pelanggan saya tidak banyak, tetapi sangat cepat perputarannya. Jadi permintaannya itu kontinu ya, walaupun pelanggan saya cuma ada 3 atau 4 ya, yang konsisten itu paling 2 atau 3. Saya sudah keteteran. Mungkin memang sudah saatnya menambah populasi ya di Kaltani Farm ini. Doakan saja. Kelebihan ternak puyuh yang keenam adalah kotoran puyuh. Nah, pasti semua hampir tahu ya, setiap kotoran hewan pasti selalu bisa dijadikan pupuk. Begitupun kotoran puyuh ini, selain bisa dijadikan pupuk, bisa juga dijadikan pakan ikan atau dibuat untuk perkembangan maggot. Dapat ditaburkan kotoran puyuhnya ke empang sebelum empang diisi air. Itu untuk pembibitan ikan biasanya, yang informasi yang saya dapatkan dari teman yang mengambil kotoran puyuh. Di balik semua kelebihan ternak puyuh petelur itu tentunya ada kekurangan juga ya, karena semuanya sama, tidak hanya ternak puyuh petelur saja. Di setiap ada kelebihan pasti ada kekurangan. Kekurangan ternak puyuh petelur yang pertama adalah burung puyuh pasti sudah mudah terserang penyakit dan mudah menyebar ke yang lain. Tetapi namanya makhluk hidup, pasti di hewan lain pun akan sama jika tidak diberikan perawatan yang baik dan konsisten. Karena bukan hanya ternak puyuh saja ya yang mudah terserang penyakit, ternak ayam atau unggas lainnya pun akan sama mudah terserang penyakit jika tidak dilakukan perawatan dengan benar. Nah, yang kedua kekurangannya adalah burung puyuh mudah stres. Kekurangan ternak puyuh itu mudah stres dan sensitif terhadap kebisingan suara-suara dan lainnya. Mungkin sebetulnya ayam pun sama ya, tetapi ayam mungkin lebih berbeda faktor stresnya. Tetapi semua itu bisa diminimalisir misalkan dengan memberikan musik dari awal masuk kandang. Jadi puyuh sudah terbiasa mendengarkan kebisingan daripada kita berusaha membuat tempat yang sunyi sepi. Itu lebih berisiko ya, karena jika saat turun hujan pasti akan ada suara gemuruh air hujan. Jadi puyuh lebih mudah kaget karena tadinya terbiasa sepi. Nah, lebih parahnya lagi jika ada petir ya, wah pasti jantungan. Jangankan puyuh, kita pun pasti kaget. Makanya lebih baik kita siapkan musik saja, jadi puyuh akan terbiasa. Nah, kekurangan yang ketiga
mungkin dari pakan ya, yang agak sulit ditemui di toko pakan karena jarangnya peternak puyuh. Tetapi jika kita mau berusaha dan sabar, kita bisa mencari informasi di grup-grup sosial media. Jadi kita juga harus aktif, atau lebih baiknya lagi dapat membuat pakannya sendiri dengan racikan sendiri. Jika kita mampu dan memiliki komposisi yang baik, bahkan bisa kita jual hasil pakan racikan kita sendiri itu, dan tentunya akan mendapatkan income yang lebih selain dari ternak. Dengan catatan racikan pakannya bagus tentunya ya, tidak asal. Nah, mungkin itu saja beberapa penjelasan tentang kelebihan dan kekurangan peternak puyuh petelur menurut pengalaman dan pengetahuan saya sendiri. Dan masih banyak lagi kelebihan maupun kekurangannya di usaha ternak puyuh petelur ini. Mungkin ada beberapa yang tidak tersebutkan, mohon maaf atas kekurangannya. Di sini saya bukan menggurui, jadi sama-sama kita belajar ya. Dan sampai jumpa di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.